Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Faslun utawi ikilah ono fasal surutu ijza'il hajari. Bismillahirrahmanirrahim. Kliwat setunggal napa niki nggih? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal alamatul bulugi utawi piro-piro tengere utawa tandane piro-piro balik iku salasun ana telu munggueh wong wadon. Dadi wong balik kuwi ana tandane. Dadi tupeneh bocah wadon pinter dandan kuwi wis balik urung tentu. Utawa ana bocah wadon wis gedhe esih rewat-rewat kuwi urung balik ya ora tentu. Jadi tetap ana tandane sing kowe mau dadi tanda khusus minangka fitrah seorang manusia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siji tamamu khamsa asyarata sanatan. Sempurnane umur 15 tahun fi dzakari ing dalem bocah lanang. Jadi pancen secara umum mungguh pengendikan niki bocah lanang niku tanda balike ki luwih suwe tinimbang wong wadon. Jadi sempurnane umur 15 tahun. Jane bocah 15 tahun nang zaman-zaman kaya siki ya wis gedhe, wis ngerti bocah wadon. Tapi bisa uga nek urung sempurna umur 15 tahun urung tekan alamat balik. Tapi ya kue kan batasan maksimal. Bisa jadi esi umur 12 tahun wis bisa ana tanda yang lain kaitannya karo tanda bahwa anak itu sudah sampai kepada balik. Ini adalah batasan umur. Batasan umur yang mana maksimalnya adalah 15 tahun bagi anak laki-laki. Makanya cokan istilah anak bocah lanang sing nganti tekan SMP ketone seh cara bahasa kita esi telembo urung pati yang ngerti bocah wadon. Memang batas maksimal sampai dengan 15 tahun. Wal unsa lan yo bocah wadon, terkadang nggih bocah wadon kaya niku umur kedah sempurna sampai 15 tahun batasan maksimal. Bisa jadi balik sebelum umur itu. Tapi batas terakhir untuk bahwa menyatakan anak itu sudah sampai titik balik apa belum ya batas usia maksimal tersebut. Walaupun nantinya juga akan didukung dengan alamat-alamat atau tanda-tanda yang lain. Yang kedua adalah wal ihtilami lan ngimpi basah. Ngimpi metu mani fi dzakari ing dalem bocah lanang. Ini adalah tanda fitrah, tanda sing genah pasti dialami oleh semua bocah lanang.
Bocah lanang mesti tanda balik iki mesti tau ngimpi metu mani. Walaupun istilah rumangsa gelem cerita utawa rumangsa ning ora gelem cerita krana isin dengan berbagai unsur, dengan berbagai keadaan dan dengan berbagai hal. Intinya pun sebab niku adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang anak sudah menginjak dewasa, dalam bahasa fikih disebut balik. Wal ihtilami lan ngimpi metu mani, mimpi basa fid dzakari ing dalem bocah lanang, wal unsa lan bocah wadon. Lah kita kan terkadang penasaran, jane wong wadon tahu ngimpi apa ora jane ya? Masalahnya wong wadon ya jarang cerita. Ya, cerita ya ora karo Rika, wong Rika bocah lanang. Tapi sebagai seorang yang sudah pernah orang yang sudah punya istri, akhirnya ya takon, jane wong wedon ngimpi apa ora? Yo ngimpi pada bae. Cuma nek wong wadon ya karena memang fitrah tertutup, ora gampang cerita. Jadi ya ora pati muncul cerita itu. Sing cokan lakak-lakak ya bocah lanang. Bocah lanang ngerti-ngerti ya, yo teles misalnya kayak niku. Ya. Nikilah bahwa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kangge menyatakan bahwa seseorang itu balik atau belum dengan berbagai tanda-tandanya. Yang kedua wal ihtilami lan ngimpi metu mani fi dzakari ing dalem bocah lanang. Wal unsa lan bocah wadon. Litis sinina krana tumekane umur 9 tahun. Jadi batasan mulai ngimpi metu mani kue di antara umur 9 tahun nganti tekan umur 15 tahun. Terus lebih umur kue tegese di antara umur selebih 15 tahun apa orang ngimpi metu mani bisa, tapi sudah tanda balik. Bisa juga karena syahwat. Urung di bojo sih, mau mulai banget ngimpi akhirnya menderita maningsan. Bisa juga karena memang ya menungsa lah, jenengannya menungsa normal, bagaimanapun juga pasti ada istilah sisi lain syahwat, sisi lain kepikiran, weruh wong wadon kok ketone bodine nawon kemit, ketone kohjan. Tapi punya hak untuk melihat, tapi tidak punya hak untuk apa maning memiliki. Siado wong anu dudu akeh wong ana urung ana proses ya, sing urung-urung muga-muga prosesnya cepet lah. Amin ya rabbal alamin. Kaitane karo mimpi metu mani bisa saja terjadi lebih dari umur 15 tahun. Tapi teng mriki teng keterangan niki genah dipun aturaken sebagai tanda balik bahwa ihtilam atau mimpi metu mani itu terjadi bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan kisaran umur mulai 9 sampai 15 tahun. Selanjutnya wal haidu lan haid. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem bocah wadon. Litis sinina krono umur 9 tahun. Jadi tanda-tanda utama alamat-alamat balik ini 3 terjadi bagi laki-laki dan perempuan. 3 terjadi bagi perempuan, tapi yang 2 cuma terjadi bagi laki-laki. Yang pertama mulai batasan umur, sempurna umur 15 tahun. Terus yang kedua mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan mulai batasan umur 9 tahun sampai 15 tahun. Terus yang ketiga ini hanya terjadi fitrah seorang wanita dengan adanya haid tersebut mulai umur 9 tahun. Biasanya ketika memang anak perempuan tersebut cukup mempunyai vis atau badan sing cara bahasane bongsor,
memang punya pertumbuhan yang cepat, biasanya lebih awal untuk mendapatkan tanda haid tersebut, untuk mendapatkan tanda balik tersebut. Namun ketika memang anak tersebut perkembangannya juga biasa-biasa saja, mungkin haidnya juga datangnya akan lebih lambat sebagai tanda alamatul balik. Disinilah pentingnya kita mengetahui bahwa kita sebagai baik seorang orang tua ataupun kita sebagai yang masih anak-anak untuk mempelajari kaitannya dengan balik tersebut, karena berbagai keterangan menyatakan seseorang ketika sudah sampai kepada titik balik maka seluruh kewajibannya, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi tanggungannya sendiri. Ketika dia melaksanakan berarti itu sudah gugur menurut Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia tidak melaksanakan berarti itu menjadi tanggung jawabnya. Namun ketika belum balik, maka setiap kebaikan, setiap kewajiban yang dilaksanakan, semua itu ketika terlaksana kebaikannya akan diberikan kepada orang tua, namun ketika tidak terlaksana, anak tersebut tidak berdosa karena memang belum balik. Kenapa kok kita harus menerapkan berbagai kewajiban seperti sholat, wudhu, kebaikan-kebaikan yang lain kepada anak-anak kita, walaupun mereka belum balik, sifatnya karena latihan. Tidak mungkin kita akan menerapkan sebuah hal baik yang spontanitas. Umpamanya ketika seorang anak umurnya sudah 8 tahun, lamboten napa-napa anak kula tesi umure 8 tahun mboten usahaken belajar sholat disit. Masalahnya urung wajib iki. Wajibnya kan konek wis balik, kisaran balik sekitar umur 9 tahun. Iya, mungkin ketika sampai kepada titik balik umur 9 tahun, umur 10 tahun sampai dengan kisaran 15 tahun. Njur dheweke ngimpi basah. Setelah mimpi basah tersebut dinyatakan bahwa menurut tanda fikih alamatul buluk salah satunya adalah umur kisaran 9 sampai 15. Yang kedua adanya mimpi basah. Hal itu sudah terjadi. Nah, terus dia belum bisa sholat. Spontanitas untuk melakukan sholat tentunya tidak mungkin. Tidak mungkin karena tidak bisa. Makanya kedah belajar sholat, ilmu pasolatan dari awal. Mulai dari persiapan sholat, kewajiban yang wajib dilakukan sebelum sholat. Misalnya wudhu, sesuci-sesuci yang lain. Terus hal-hal kaitannya dengan doa-doa yang wajib dibaca di dalam sholat dan lain-lain. Karena semuanya perlu proses, perlu persiapan agar ketika sudah sampai kepada titik balik, anak tersebut sudah bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Tentunya kudu dilatih dari awal, sejak dini. Mulai dari bacaan-bacaan sholat, mulai dari tata cara persiapan sholat, dan hal-hal yang menjadi syarat atau rukun sholat, bahkan hal-hal yang mungkin akhirnya bisa membatalkan sholat. Sehingga dengan hal tersebut, walaupun balik itu ada ketentuannya, ketika anak tersebut sudah sampai kepada titik balik, akhirnya anak tersebut sudah bisa melaksanakan kewajiban. Namun ketika ora belajar disit, ketika memang boten nate belajar sholat dengan alasan urung balik, begitu sampai kepada titik balik, apa yang harus dia lakukan? Sholat urung iso, terus wudhu dereng saged, terus tidak terbiasa, otomatis kangelan. Makanya niki sebagai tanda seseorang sudah balik apa belum, tapi untuk berkaitan dengan kewajiban aja ngenteni balik, aja ngelatih anak-anak sholat, ngelatih anak-anak kita kon sholat, data kapapane ngenteni balik, tidak. Tapi tetap dari awal dipun upayakaken kepripun carane anak-anak kita bisa terlatih untuk melaksanakan kewajiban, bisa terlatih untuk melaksanakan kesunatan, bisa terlatih dalam hal-hal kebaikan, walaupun secara umur, secara tanda mungkin belum pada titik balik.
Namun ketika bisa terlaksana dengan baik, insya Allah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak akan menjadi kebaikan yang nantinya akan kembali kepada orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak. Ketika anak itu bisa, otomatis kebaikan itu akan kembali kepada orang tuanya. Namun ketika memang anak tersebut belum bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, tentunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang anak tersebut belum balik. Namun sebaliknya ketika anak-anak kita tidak kita latih dari awal, nantinya ketika sampai kepada titik balik, maka anak tersebut urung bisa melaksanakan kewajiban, dosanya akan kembali kepada orang tua juga. Man taroka walidahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Endi kapan ana wong tua ngejoraken anake dalam keadaan bodoh, orang ngerti kewajiban, orang ngerti Gusti Allah, orang ngerti ibadah, mongko kullu dzambin amilahu alaihi. Sekabehaning dosa sing dilakoni nang anak balik maring wong tuane. Na'udzubillah min dzalik. Ya makanya kita pikirakan bareng-bareng, kita upayakan bareng-bareng, berupaya sing wis duwe bojo duwe anak, moga-moga bojone anake lan keturunane dadi anak bojo sing sholih lan sholihah. Allahumma amin. Sing urung duwe bojo, moga-moga gagian uli bojo sing sholihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Engko metu anake ya anak sing sholih lan sholihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Proses sing nang kono tentune kabeh-kabeh dadi tanggung jawab. Jangan sampai kita terbawa dengan keadaan zaman wis akhir. Kewajiban yang muncul dalam sebagian benak pemikiran seseorang adalah pendidikan-pendidikan tertentu yang terkadang kurang memperhatikan pendidikan khusus, pendidikan yang bersifat dunia akhirat, yaitu ibadah. Padahal mereka juga punya perhatian, namun hanya terhadap pendidikan dunia. Masya Allah, inilah keadaan yang memang kita wajib prihatin. Terkadang kita melihat anak-anak kita, sebagian mereka difasilitasi berbagai buku, difasilitasi berbagai hal kaitannya dengan pendidikan sekolah. Namun sampai kepada titik pendidikan agama, terkadang mereka tidak difasilitasi sama sekali. Al-Quran mawon boten gadah, turutan mawon boten gadah, fasilitas-fasilitas belajar mengaji tidak ada dari orang tua. Bukan tidak mampu, tapi karena kurangnya perhatian. Pekerjaan terkadang anak-anak kita latih untuk bisa bekerja dengan berbagai upaya, dengan berbagai kemampuan anak, sampai kepada pendidikan karakter. Namun terkadang ada orang tua yang lupa bahwa anak yang paling utama adalah wajib mengetahui Tuhannya, wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting kita upayakan, sehingga bukan berarti menganggap tidak penting dengan urusan dunia, tapi justru dunia juga penting. Karena memang kita masih hidup di dunia, kita butuh fasilitas dunia. Namun lebih penting dari itu adalah urusan akhirat, karena hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kita setelah kematian, yaitu hari pembalasan. Lah nek kula jenengan mboten memperhatikan hal niki, anak-anak kula jenengan dijoraken nganti tekan balik urung ngerti ilmune salat. Nganti tekan balik urung ngerti ilmune bagusi wong tua. Nganti tekan balik urung bisa netepi wajib. Nganti tekan balik urung bisa maca Al-Qur'an. Kullu dzambin amilahu alaihi. Sekabaning dosa sing dilakoni nang bocah tinggal salat. Ora ting maca Al-Qur'an, ora ngerti angga ungguh,
Ora teyeng gawe sopan, gawe bagus maring sepada-pada maring wong tua. Dosa-dosa sing ngeten niki nek boten dipucal dening wong tua, niki dosane tumiba dhateng tiyang sepah. Nauzubillah min dzalik melas. Padahal sing genah wong tua niku insyaallah duwe amanah anak. Anak niki sing dadi investasi terbesar. Nek kula jenengan duwe putra, anak-anake urak rumah, nganti tekan balik ora bisa ibadah, ya Allah tetap kita upayakan, kita usahakan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengupayakan sehingga anak-anak kita pada saatnya balik nanti atau yang sudah balik betul-betul bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh anak setidaknya orang tua telah membimbingnya. Umpama anak sedidik kekurangan, ana hal sing mungkin urung sae, urung sempurna, kula jenengan bisa tetap membimbing. Namun nek wis dibimbing dari awal kan insyaallah karena terbiasa dengan sholat 5 waktu, begitu balik pun tetap biasa melaksanakan sholat 5 waktu. Karena terbiasa dengan baca Al-Quran, insyaallah ketika balik dia pun bisa baca Al-Quran. Karena terbiasa dengan kebaikan, insyaallah ketika balik dia pun bisa melaksanakan kebaikan. Namun sebaliknya, ketika anak tersebut tidak terbiasa dengan sholat, ketika balik bisa jadi belum bisa sholat. Ketika anak tersebut tidak biasa ke masjid, tidak tahu musola, bukannya tidak tahu tempatnya, namun karena tidak terbiasa, sampai pada akhirnya balik, tidak tahu harus kemana. Bahkan wong sing wis biasa maring masjid, wis biasa maring musola baik, kadang-kadang masa ketika sampai pada masa balik, bocah kadang-kadang wis mandan ora patia maring masjid, ora patia maring musola. Lah nikilah sing penting bagi kula jenengan pada monggo tetep diopeni sewise awake dhewe ngerti ngalamate balik sing jumlah kue 3 minangka hakke wong wadon, loro minangka hakke wong lanang. Moga-moga ya nek nyong rika kabeh sih wis pada balik kabeh, wis ora perlu dipelajari. Tapi sororane kan amanat ke depan, maring anak-anak kita dadi awake dhewe ngerti, didik dari awal. Ketika sampai kepada titik balik tersebut, mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada Allah melalui invest anak keturunan dia bisa diopeni dengan lebih maksimal. Harapannya adalah tetap sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana duh Gusti atina fid dunya. Mugi panjenengan maringi datang kita ing dalam dunia hasanatan ing kebagusan, dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, dengan keberkahan. Tentunya melalui proses ibadah yang istiqomah, yang tumakninah, rezeki yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Proses dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak kita pun menjadi orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ampunan, mudahnya hisab, kebaikan dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waqina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa memahami ngalamatul bulung tersebut, alamate wong balik. Siji mungguh bocah lanang karo bocah wadon batasan umur nganti tekan 15 tahun, terus ngimpi metu mani mungguh wong lanang karo wong wadon nalikane wis sampai kepada umur 9 tahun, terus haid mungguh wong wadon nalikane wis tumeka umur 9 tahun juga. Kowe ngalamate balik. Nah, muga-muga tambah manfaat bagi kita semua. Akhiron Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi